Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Para gembala baik dan murah hati, selamat berjumpa kembali di hari ini, hari Minggu biasa ke-24, Minggu 11 September 2016. Kita berjumpa dalam Oase Rohani Katolik. Dan dalam Oase Rohani Katolik kali ini kita ditemani oleh Pastor Yohanes Budi Raharjo STB atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Pastor Budi. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Pastor Budi dan Anda semua selama 1 jam ke depan. Baiklah, kita menyapa salam damai kepada Pastor Budi yang sudah hadir untuk Anda hari ini. Salam damai Pastor Budi. Salam damai Marita dan semua pendengar dimanapun Anda berada. Iya, apa kabar Pastor Budi? Baik, kiranya juga Marita dan semua yang mendengarkan radio ini. Baiklah, kita akan awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Pastor Budi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, meskipun kami mencari jalan sendiri yang lain dengan jalan-Mu, namun Engkau datang juga kepada kami. Orang berdosa Kau ajak bertobat, dan yang tersesat Kau cari. Perkenankanlah kami selalu saling memberi kesempatan, mencari yang hilang, dan bangga serta gembira, karena persahabatan kami dengan Dikau dapat dipulihkan kembali. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Perbincangan Rohani Injil hari ini. Baiklah para gembala baik dan murah hati, saya akan membacakan untuk Anda semua bacaan pertama dari Kitab Keluaran bab 32 ayat 7 sampai 11, dilanjutkan ayat 13 sampai 14. Di Gunung Sinai, Allah berfirman kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Begitu cepat mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembut tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah serta mempersembahkan kurban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.' Dan menyesallah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar terkasih, kita akan menanggapi sabda Tuhan dengan menyimak Mazmur Tanggapan. Kasihanilah
ya Tuhan. Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Bacaan kedua, surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, bab 1 ayat 12 sampai 17. Saudaraku terkasih, aku bersyukur kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang menguatkan aku, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Padahal tadinya aku seorang penghujat dan seorang penganiaya yang ganas. Tetapi kini aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malahan kasih karunia Tuhan kita itu telah dilimpahkan kepadaku bersama dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Sabda ini benar dan patut diterima sepenuhnya, yaitu bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dari antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa ini, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan bait pengantar Injil. Dan kita simak bacaan Injil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 15 ayat 1 sampai 32. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu, sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkan domba itu di atas bahu dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia akan memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Gembala baik dan murah hati, setelah kita menyimak bacaan-bacaan firman-firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Pastor Budi untuk kita semua. Pastor, dari bacaan-bacaan ini kiranya inspirasi apakah yang ingin disampaikan? Baik, Marita, kita ingat bahwa kita ada di dalam bulan September, di mana gereja-gereja di Indonesia menetapkannya sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Seluruh umat Katolik di Indonesia mengambil bulan ini untuk benar-benar memberi perhatian, mendekatkan diri pada sabda Tuhan, supaya kita tentu mengambil manfaatnya, kebaikan untuk kita karena pengenalan akan sabda Tuhan. Kita bisa menanya kepada diri kita sendiri, apa sebetulnya fungsi atau faedah sabda Allah kitab suci itu bagi kita? Yang pasti dimanapun, siapapun manusia itu, pasti dalam hidupnya mencari makna untuk hidupnya, bahkan makna yang paling dalam. Bicara tentang makna tentu tidak lepas terkait dengan apa yang benar, kebenaran. Dan kitab suci, sabda Tuhan berguna atau berfaedah untuk itu, supaya kita mendapatkan makna dalam hidup kita, karena kita juga menemukan kebenaran dalam hidup, tentang hidup kita yang ada. Tentu pertama-tama sabda Tuhan itu mengkomunikasikan kepada kita, memberi kesaksian, mewahyukan bahwa Allah itu ada, bahwa ada Allah. Allah yang menciptakan bumi dan segala isinya, kita termasuk di dalamnya. Tapi tidak hanya sekedar kebenaran itu, tapi lebih jauh yang untuk kita memahami makna dalam hidup kita, lewat sabda Tuhan kita juga bisa mengenal Allah. Siapa Dia? Apa pikirannya? Apa
rencananya Allah dengan manusia. Bahkan kita bisa katakan lewat sabda Tuhan, kita bisa mengerti perasaan Allah. Itu kan bayangkan, dengan orang lain pun, bahkan teman dekat sekalipun, tidak otomatis kita bisa mengerti pikirannya, tidak persis kita akan mengerti perasaannya, kalau dia tidak mengungkapkan, mengkomunikasikan itu kepada kita. Teman, orang yang kita lihat, yang dekat dengan kita, apalagi Allah, yang tidak kita lihat, dan boleh dibilang juga kita tidak mengalami seperti kita punya pengalaman dengan seorang teman. Untuk itulah sungguh sangat pentingnya sabda Tuhan untuk kita bisa kenali, menjadi akrab dengannya, supaya kita bisa mengerti rencana, pikiran Allah, bahkan perasaan Allah itu. Dan ada banyak yang bisa pelajaran yang bisa kita dapat, yang bisa kita mengerti dari sabda Tuhan, yang ujung-ujungnya seperti tadi saya katakan, memberi makna, menerangi apa makna hidup kita. Salah satu pelajaran yang kita bisa kenal dari sabda Tuhan adalah bahwa Allah itu tidak hanya seorang pribadi yang siap mengampuni kesalahan manusia. Malah Allah begitu boleh dibilang rindu untuk memberikan pengampunannya kepada manusia. Dan di sini kita bicara kepada tema yang Sri Paus undang kita semua, Gereja Universal, 1 tahun ini mendalami, yaitu kerahiman Allah. Bacaan hari ini, Minggu biasa 24, sekali lagi mengangkat tema itu, kerahiman Allah. Ada 2 alasan boleh dibilang kenapa gereja dalam liturginya mengangkat lagi tema itu, memilih sabda Tuhan ini bicara tentang kerahiman Allah. Karena pertama, kenyataan bahwa sebetulnya manusia itu butuh kerahiman Allah. Kenapa manusia butuh kerahiman Allah? Karena manusia itu berdosa. Manusia itu boleh dibilang selalu senantiasa dengan kelemahannya itu berbuat dosa. Dan yang kedua adalah karena kita sebagai manusia butuh waktu untuk bisa benar-benar memahami kerahiman Allah. Kita kalau mengampuni orang lain, biasanya mengampuninya dengan segan-segan gitu. Mungkin juga dengan banyak syarat macam-macam, peringatan ini itu secara keras. Tapi beda dengan Allah, sebagaimana dikomunikasikan lewat sabda Tuhan, dan terutama dalam diri Yesus, lewat hidup, pewartaan, dan karyanya. Dan bacaan hari ini, selain kita melihat bahwa Allah itu sebagai pribadi yang rindu mau memberikan pengampunannya kepada kita manusia yang berdosa, malah kita bisa belajar menangkap perasaan Allah, bahwa Allah itu amat bersuka cita ketika Ia memberikan pengampunannya kepada kita yang berdosa. Karena Allah pasti ujung-ujungnya kembali lagi kepada pelajaran yang paling mendasar, karena Allah adalah kasih, dan Allah sangat mengasihi kita. Bacaan pertama dari kitab Keluaran itu menceritakan tentang umat Allah, umat pilihan Allah yang berdosa. Padahal umat Allah itu sudah dibebaskan oleh Allah Yahweh secara luar biasa. Allah sendiri turun tangan. Allah sendiri intervensi, datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya dengan banyak tanda-tanda yang menakjubkan. Diceritakan, kita semua familiar, kenal dengan baik
ceritanya bagaimana umat Israel dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir, lalu bisa sampai dalam proses penyelamatan itu menyeberangi Laut Merah, karena Allah membelah Laut Merah. Tidak hanya itu, di padang gurun Allah memberi makan langsung dengan menurunkan roti yang turun dari langit itu, mana. Dan ketika mereka kehausan, Allah juga lewat Musa memberi air lewat karang itu. Di tengah padang gurun, batu karang bisa mengeluarkan air untuk mereka bisa minum dan terus hidup. Dan lebih lagi, kemudian Allah mengadakan perjanjian dengan umatnya. Dan umat Allah itu, seperti yang tercatat dalam kitab Keluaran bab 24, mereka mau setelah menyaksikan, wow ya, luar biasa, mereka dibela, diselamatkan oleh Allah, dan otomatis kami mau setia mengikuti Allah, menjadi umatnya. Tetapi ternyata di bacaan minggu ini, bacaan pertama, di kitab Keluaran bab 32, bangsa itu berdosa dan berdosa besar. Ceritanya adalah ketika Allah itu memanggil Musa ke atas gunung Sinai untuk mendapatkan 10 perintah Allah itu. Dan Musa diceritakan berada di sana 40 hari lamanya. Umat Israel di bawah menunggu-nunggu, dan rupanya mereka tidak sabar. Dan kemudian mulai gelisah, dan kemudian mulai tidak yakin, mulai kehilangan kepercayaan. Lalu mereka pikir mereka sudah dilupakan. Lalu mereka teringat masa lampau mereka. Di Mesir, mereka punya banyak dewa-dewa, patung-patung orang Mesir itu yang dipuja dan langsung kelihatan. Di sini tidak kelihatan. Musa pun sudah 40 hari tidak ada. Bisa dipikirkan, bayangkan seperti itu. Lalu akhirnya dalam mulai krisis kepercayaan itu, akhirnya mereka memutuskan untuk bikin seperti yang ada di Mesir itu, yang lebih kelihatan, yang kelihatan langsung, dan jadilah itu anak lembu tuangan. Dan mereka sungguh sudah seperti yang dikatakan oleh Yahweh sendiri, menyimpang. Perilaku mereka sudah rusak, karena mereka lalu mengatakan bahwa inilah Allah yang menuntun mereka, lembu tuangan itu, dan mereka sujud menyembahnya. Sudah menyimpang, sudah sangat rusak perilaku mereka. Dan Allah memberitahu kepada Musa rencananya bahwa Allah mau membinasakan bangsa Israel ini yang sudah dituntunnya, dibelanya sedemikian rupa, tetapi baru mengadakan perjanjian sudah ingkar, sudah menyimpang. Dan diceritakan Yahweh mengatakan kepada Musa rencananya membinasakan bangsa itu dan membangun lagi saja satu bangsa dari Musa sendiri. Tetapi yang menarik di sini kemudian Musa campur tangan. Musa memberi pendapatnya. Bayangkan seperti Musa menjadi penasehat Allah. Dan Musa memberi 2 alasan untuk Yahweh tidak bertindak seperti itu. Alasan pertamanya adalah karena seperti tadi dikatakan, mengapa Tuhan murka bangkit, engkau yang telah membawa keluar dari tanah Mesir bangsa ini dengan kekuatan yang besar, tangan yang kuat. Jadi kalau mereka dibinasakan, bangsa-bangsa lain akan melihat tidak baik dengan Yahweh, karena sudah membebaskan, tetapi ternyata tidak berhasil menyelamatkan sampai tuntas, membiarkan atau membuat Israel malah binasa. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah Musa katakan, ingat kepada Abraham, Ishak, Israel, Yakub,
dengan sumpah yang diberikan oleh Yahweh kepada mereka. Jadi Musa mengingatkan Yahweh akan janjinya kepada leluhur bapak-bapak bangsa Israel ini, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan karena perkataan itu dikatakan Allah Tuhan Yahweh menyesal atas malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Ini satu cara penulisan sebetulnya dari penulis kitab Keluaran mau menggambarkan Allah yang manusiawi, yang seperti teman dengan Musa, sahabatnya, dan Allah juga berdialog dengan manusia. Tetapi pesan yang utamanya adalah bahwa Allah itu mengampuni, Allah itu rahim, Allah itu memaafkan, biarpun umat Israel itu menyimpang dan berlaku yang durhaka, tetapi Allah tidak membinasakannya, melainkan Allah berbelas kasih dan masih mau terus melanjutkan rencana keselamatannya untuk umat pilihannya. Begitu Marita, itu dari bagian bacaan pertama. Tetapi pewahyuan Allah yang Maha Rahim itu menjadi makin jelas di dalam diri Yesus. Allah sendiri yang tidak seperti dalam Musa turun tangan, tetapi menjadi manusia. Dan dalam hidup Yesus, di dalam pewartaan dan tindakannya, membuat kita betul-betul di sini mengenal siapa Allah itu, apa pikirannya dan perasaannya. Yesus adalah sang kerahiman ilahi, sang kerahiman Allah itu. Kerahiman Allah adalah Yesus. Dan waktu Yesus mulai tampil di depan umum dalam memulai karyanya, menurut Markus, Yesus langsung berseru, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah karena Allah itu tidak hanya siap mengampuni, rindu untuk mengampuni. Percayalah kepada Injil karena Allah itu mau menjadikan kita anak-anaknya, milik kepunyaannya. Terus-menerus macam referen di dalam kitab suci, Allah mau supaya umat itu menjadi miliknya. Yahweh menjadi Allahnya, umat itu menjadi kepunyaannya. Dan Lukas, Injil yang dipakai di dalam tahun liturgi C ini, sangat menekankan kerahiman Allah. Di antara para penginjil yang lain, penulis Injil yang lain, Lukas yang paling menekankan sifat pribadi Allah ini yang Maha Rahim. Kita bisa melihat bagaimana panggilan Lewi yang berdosa itu. Kita bisa melihat bahwa di Injil Lukas bab 7, bagaimana Yesus bersikap terhadap wanita yang berdosa itu penuh kerahiman kepada Zakeus, dan pada akhirnya juga salah satu penjahat yang disalib bersama dengan Yesus. Yesus menampakkan kepada kita semua sejelas-jelasnya, itulah Allah yang Maha Rahim. Dan tidak hanya dalam hidupnya, tentu dalam pewartaannya. Dan di dalam pewartaannya, Injil minggu ini, Lukas bab 15, itu bisa dikatakan sebagai inti dari ajaran perumpamaan yang begitu indah, ilustrasi mau menggambarkan siapa Allah itu, apa pikirannya dan perasaannya terhadap kita manusia. Kalau kita membuka Injil menurut Lukas bab 15, kita akan menemukan di situ ada 3 perumpamaan. Dan 3 perumpamaan itu diucapkan oleh Yesus, diceritakan oleh Yesus. Konteksnya ketika seperti kita tadi dengar, pemungut cukai dan orang berdosa dekat dengan Yesus, akrab dengan Yesus nih para pendosa, sehingga membuat orang Farisi, ahli-ahli Taurat bersungut-sungut. Kenapa? Ya, ia menerima orang berdosa makan bersama dengan mereka.
Dan itulah kesempatan Yesus memberitahu kepada mereka dan kepada kita semua siapa itu pribadi Allah, jati dirinya, Sang Kerahiman. Ya. Dan 3 perumpamaan itu, saya yakin di paroki-paroki sebetulnya ini ada, kita bisa membaca yang penuh bab 15 dari ayat 1 sampai 32 atau versi yang singkat dari ayat 1 sampai 10. Kalau versi yang singkat seperti tadi yang kita bacakan memuat 2 perumpamaan. Perumpamaan domba yang hilang dan perumpamaan dirham yang hilang. Dan perumpamaan yang ketiga mulai ayat 11 sampai 32 tentang judulnya anak yang hilang, atau dikomentari lebih baik judulnya Bapa yang Maha Rahim atau yang murah hati. Ya, saya yakin di paroki-paroki minggu ini baca yang versi yang singkat karena penuh sampai 32 ayat itu ya, terlalu panjang dan umat juga pasti tidak konsen. Nah, lebih lagi karena di samping itu sebetulnya perumpamaan tentang anak yang hilang atau Bapa yang murah hati itu sudah diwartakan di dalam liturgi dalam masa Prapaskah tahun C ini pada minggu keempat masa Prapaskah. Maka saya yakin banyak akan menggunakan, kalau tidak semua, versi yang pendek dan 2 perumpamaan ini. Perumpamaan yang pertama mengenai domba yang hilang. Dan kalau kita mau membaca atau memahami cerita Yesus, kita mesti perhatikan apa yang paling penting, perhatikan yang penting. Yang lain kadang pelengkap untuk melengkapi cerita Tuhan Yesus. Dan yang paling penting itu adalah Allah tidak hanya mengampuni, tetapi Allah mencari. Karena perumpamaan itu kan bicara tentang gembala yang mencari dombanya yang hilang. Ya, jadi aktif mencari yang hilang. Dan ketika sudah ditemukan, dia membawa pulang dengan penuh kasih. Karena dipanggul itu, gendong itu ya, di pundaknya dombanya. Karena dombanya sudah jalan jauh gitu, pasti juga udah kecapean. Sudah pulang disuruh jalan sendiri mungkin udah capek, dan dia digendong, dipanggul di punggungnya si gembala itu. Dan kemudian, nah itu menarik, perasaan kita bisa tangkap penuh sukacita si gembala. Itulah perasaan Allah. Kenapa Yesus dekat dengan orang-orang berdosa, pemungut cukai? Karena seperti itu. Karena disitulah Yesus itu datang, Allah yang datang mencari yang hilang, yang berdosa. Dan ketika ditemukannya dengan penuh kasih, dibawa pulang. Satu keakraban, persahabatan, dan ada sukacita. Maka dirayakan dengan sebuah makan bersama, pesta. Demikian juga perumpamaan yang kedua tentang dirham yang hilang. 1 dirham dikatakan adalah gaji seorang untuk 1 hari, untuk hidup 1 hari, upah untuk 1 hari. Dia punya 10 dirham, hilang 1. Tetapi bukan karena nilai 1 dirham itu upah untuk 1 hari, tetapi dikatakan bahwa 10 dirham itu membentuk 1 untayan. Dan untayan itu digunakan sebagai perhiasan rambut mempelai perempuan saat perkawinan, semacam mas kawinnya. Jadi kehilangan 1 dirham itu tidak hanya nilainya 1 dirham, tetapi kehilangan 1 untayan, 1 kenangan yang sangat berarti dalam hidupnya wanita itu, yaitu saat pernikahannya. Maka betapa gembiranya, sama wanita itu juga dengan aktif mencari di rumahnya. Dan rumah orang Israel zaman itu, tentu kita bisa bayangkan tidak seperti zaman kita, sudah dengan penerangan, listrik dan sebagainya, ya, tetapi cukup gelap, ya, dengan tanahnya juga bisa
dengan jerami begitu, dialasin begitu. Jadi hilang pasti butuh usaha yang luar biasa mencari di mana di tumpukan jerami itu. Dan begitu menemukannya, satu sukacita yang luar biasa dialami oleh wanita itu sampai dia mengajak orang-orang dekatnya, mari bergembira, mari berpesta denganku karena dirham yang hilang itu sudah ketemukan. Dan nilainya sungguh sangat berharga. Bukan hanya nilai upah 1 hari, tapi kenangan perkawinannya itu yang tidak tergantikan nilainya. Demikian juga pesannya adalah manusia, setiap manusia itu begitu precious, berharga di mata Tuhan. Jadi yang hilang itu ditemukan, betapa sukacitanya hati Yesus, hati Allah. Itulah lewat Injil, sabda Tuhan, sekali lagi kita tidak hanya mengerti pikiran Tuhan, tapi bahkan perasaan Tuhan. Dan itu kan mengagumkan. Dan dari situ kita bisa belajar banyak mengenal Tuhan dan kiranya memaknai hidup kita, betapa dicintainya kita masing-masing, Allah mencarinya, dan Allah mau memberikan pengampunannya supaya kita bisa ikut dalam sukacitanya. Makan bersama dengan Tuhan, duduk dekat dengan Dia dalam kerajaannya. Itu yang saya pikir Marita bisa saya bagikan dalam kesempatan ini. Kiranya itu ya menjadi tentu inspirasi besar di dalam hidup kita sebagai orang Kristiani, orang Katolik yang telah mengenal Allah yang sedemikian itu lewat sabda Tuhan, lewat Injil khususnya, lewat Yesus, yaitu Allah yang Maha Rahim itu. Demikian Marita. Ya, terima kasih Pastor Budi bahwa kita sungguh mengenal Allah itu sungguh Maha Rahim. Baiklah para pendengar terkasih, kita hentikan dahulu perbincangan dengan Pastor Budi dan kita dengarkan sebuah lagu.
iman Katolik. Baiklah para pendengar terkasih, Gembala baik dan murah hati, kita kembali di Oase Rohani Katolik. Hari ini Minggu 11 September 2016, hari Minggu biasa ke-24. Dan Pastor Yohanes Budi Raharjo, SDB, kembali menemani Anda. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Pastor Budi dan Anda semua kurang lebih sampai di penghujung acara nanti. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, kami ingatkan kepada Anda, silakan mengirimkan SMS atau pesan singkat ke nomor 0822 1036 1555, 0822 1036 1555. Atau Anda ingin mengirimkan sharing iman, Anda dapat kirim melalui alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Baiklah, kita kembali bersama Pastor Budi untuk menyimak permenungan berikutnya. Pastor, kelanjutannya bagaimana? Kelanjutannya, kita bisa menghubungkan dengan bacaan kedua, yaitu surat Rasul Paulus kepada Timotius. Dalam bacaan-bacaan Injil bacaan Sabda Tuhan hari Minggu, biasanya bacaan kedua tidak ada hubungannya. Tapi minggu ini bagus sekali kita bisa melihat hubungan bacaan kedua dengan bacaan Injil dan tentunya dari situ bacaan pertama juga. Yaitu kita bicara tentang kerahiman Allah. Dan bacaan kedua mengatakan kepada kita orang yang sudah mengalami kerahiman itu. Dan itu adalah Paulus. Dan itu yang diungkapkan Paulus kepada Timotius, salah satu murid yang amat dikasihinya. Dan Paulus mengatakan kepada dia bahwa dia sadar siapa dirinya. Dia sadar dirinya itu dulu adalah, di situ ditulis dia sendiri, seorang penghujat, seorang penganiaya yang ganas. Tetapi dia sekarang menjadi pelayan Tuhan, rasulnya. Dan Paulus mengatakan sabda ini benar, patut diterima sepenuhnya karena dia alami sendiri bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Seperti pada perumpamaan tadi, dia datang mencari yang hilang. Domba hilang, dirham hilang, manusia yang hilang, Allah itu. Seperti yang dialami oleh Paulus sebelumnya. Dan Paulus malah mengatakan di antara mereka yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Karena dia sadar dirinya dulu adalah penghujat dan penganiaya yang ganas. Tetapi persis karena itu, kata Paulus, dia meyakinkan kepada Timotius dan kepada kita semua, dia itu adalah sebagai contoh. Contoh betapa sabarnya Tuhan pada manusia. Betapa rahimnya Allah itu kepada Paulus dan kepada kita semua. Sebagai contoh untuk membuat kita semua yang ikut mendengarkan kesaksiannya, kita juga didorong untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menerima kerahiman itu yang Tuhan memang rindu untuk memberikannya kepada kita. Dan karena kesadaran akan pengalaman akan kerahiman Allah itu membuat Paulus itu merasakan juga sukacita. Jadi yang menarik, sukacitanya akhirnya tidak hanya sukacita sang gembala, tapi dombanya juga mengalami sukacita. Sukacitanya tidak hanya Allah yang bersukacita, tetapi manusia yang mengalami kerahiman itu juga mengalami sukacita yang mendalam. Dan itu yang dialami oleh Paulus. Dan sukacita yang mendalam membuat dia punya rasa bersyukur, gratitude, rasa syukur, berterima kasih. Dan karena rasa itu juga membuat dia ada keinginan untuk memuji Tuhan, memuji kerahimannya, kasihnya yang mendalam itu, kerahiman. Ya. Buat kita orang Katolik, betulnya datang untuk Ekaristi,
itu seharusnya mengalami seperti Paulus. Nama Ekaristi dari bahasa Yunani Eukaristeo, artinya aku bersyukur. Jadi datang ke gereja merayakan Ekaristi mestinya dihayati seperti itu. Orang yang mengalami kerahiman mengenal dari Yesus sabdanya, dan dari situ datang untuk bersyukur. Kalau orang datang seperti itu bersyukur dan ingin memuji, kan tidak datang karena terpaksa atau kewajiban, atau malah punya alasan ini itu untuk bisa bilang pantas aku tidak datang ke gereja. Maka itu menjadi refleksi permenungan bagi semua kita semua para pendengar, ya, bagaimana sikap saya dengan perayaan datang ke gereja merayakan Ekaristi. Saat kita datang masih dengan hanya sekedar kewajiban, apalagi terpaksa, takut, itu karena salah satu perintah gereja, salah satu 10 perintah Allah, kuduskan hari Tuhan. Lalu kalau tidak datang takut, jadi rasa bersalah, berdosa. Tanda belum memahami, belum menghayati, belum mengalami kerahiman Allah. Itu yang kiranya bisa pada minggu ini menjadi satu inspirasi, satu hal yang menggugah hati, mengenal sabda Tuhan, khususnya dalam bulan kitab suci nasional ini. Ya, seperti tadi dikatakan, butuh waktu untuk juga terus belajar memahami kerahiman Allah. Dan kalau memahami, kiranya kita semua, para pendengar, bisa mengalami seperti Rasul Paulus. Ada satu sukacita yang mendalam karena pengalaman kerahiman Allah, dan membuat kita semua ingin bersyukur dan ingin memuji Dia. Itu salah satunya, Marita, yang kiranya bisa direalisasikan di dalam minggu ini ketika kita mendengarkan sabda Tuhan di minggu ke-24 ini. Begitu. Iya, terima kasih Pastor Budi. Dan sungguh pengalaman Paulus jadi pembelajaran buat kita semua bagaimana kita bisa memahami kerahiman Allah. Dan kelanjutannya bagaimana Pastor Budi? Apakah kita sebagai manusia biasa juga memahami kerahiman Allah seperti yang dirasakan oleh Paulus juga? Ya, dan tanda lagi, tadi sudah tanda ya, bagaimana mengukur kita mengalami atau memahami tidak kerahiman Allah, yaitu kan ada rasa syukur, ada rasa ingin memuji. Ya, tanda yang lain yang otentik tentu juga membuat orang yang bersangkutan itu bisa bertindak seperti Allah, yaitu kerahiman, bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saya pernah mendengar komentar dari seorang pastor, imam yang bilang, kebanyakan orang itu dosa-dosanya adalah sakit hati dan tidak bisa mengampuni. Ya, bayangkan ya, itu juga tanda belum betul-betul menghayati kerahiman Allah. Bukankah tahun ini lagi itu Sri Paus mengundang kita semua untuk bisa betul-betul menangkap, menghayati, mengerti jati diri gereja itu adalah kerahiman. Karena itu adalah jati diri Allah Tuhan. Minggu lalu Sri Paus mengkanonisasi Bunda Teresa Santa, ya. Dan beliau juga menetapkan Bunda Teresa sebagai ikon kerahiman. Kerahiman yang seperti itulah yang seperti ditunjukkan oleh Yesus, ya. Itu yang dihidupi oleh Bunda Teresa dalam melayani sesamanya. Orang-orang yang kecil, yang miskin, yang paling miskin, ya. Dan Bunda Teresa kan salah satu ucapan, banyak ucapan yang terkenal, salah satunya adalah mengasihi sampai terasa sakit, ya. Dan dia bilang seperti ada paradoks, begitu sampai mengasihi sampai terasa sakit, sudah tidak terasakan lagi sakitnya, tetapi hanya kasih itu, ya, kerahiman itu kepada orang lain, ya. Jadi kita diundang sekali lagi untuk bisa betul-betul di tahun ini menghayati jati diri kita. Gereja adalah kerahiman Allah,
ya. Dan tanda yang otentik atau yang bisa kelihatan, kita bisa melihat diri kita sendiri sejauh mana kita sudah menghayati adalah bagaimana kita bisa berlaku seperti Allah, yaitu rahim, ya. Apalagi mencari itu, ya, mencari yang bersalah pada kita dan mau mengampuni, ya, luar biasa itu, ya. Dan kalau kita juga bukan hanya siap mengampuni, tapi juga seperti Allah mau rindu untuk mengampuni, ya, kita juga akan merasakan sukacita seperti sukacita yang dimiliki, perasaan yang dimiliki oleh Allah itu sendiri, ya. Itu yang saya pikir, ya, sebagai satu kelanjutan dari permenungan kita, ya, efeknya, hasilnya dalam hidup kita adalah seperti itu. Dan orang yang punya hati yang seperti itu tentu juga seperti Bunda Teresa, ya, orang yang bisa membawa damai, ya, kepada orang-orang di sekitarnya. Demikian Marita, mudah-mudahan itu yang benar-benar bisa dihayati dan berbuah dalam hidup kita ketika kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan minggu ini. Iya, terima kasih Pastor Budi. Tapi bagaimana jika seseorang sulit sekali untuk mengampuni orang lain, Pastor Budi? Itulah yang menjadi proses kita sebagai murid Tuhan. Maka kan Tuhan bilang, belajarlah daripadaku. Aku ini lemah, lembut, dan rendah hati. Belajarlah daripada Yesus, karena Dia sang kerahiman. Belajarlah dengan melihat perumpamaan-perumpamaan itu, ya, bagaimana Allah sendiri mencari yang hilang, ya, dengan tidak hanya siap mengampuni, tapi rindu untuk mengampuni dan menemukan sukacita itu. Dan saya pikir lagi, tidak hanya kita belajar dari perumpamaan itu, tetapi kiranya kita juga mengalami, kita juga menyadari. Kadang mungkin kita kurang sadar bahwa kita ini orang berdosa, butuh pengampunan, ya. Seperti kalau ahli Taurat, orang Farisi itu, mereka menganggap dirinya adalah orang yang sudah benar, tidak perlu bertobat, dan menganggap lebih tinggi daripada yang lain, menganggap rendah yang lain. Maka ketika Yesus dekat-dekat dengan pemungut cukai dan para pendosa, mereka malah bersungut-sungut, bukan bersukacita. Nah, kalau orang yang masih sulit mengampuni, jangan-jangan saya pikir seperti itu. Ya, karena seperti ahli Taurat, orang Farisi menganggap dirinya itu benar, yang lain salah. Tapi kalau bisa menyadari seperti Paulus, aku ini orang penghujat, penganiaya yang ganas, dengan kata lain orang yang begitu berdosa, besar dosanya, malah Paulus katakan aku yang paling berdosa. Nah, kalau menyadari seperti itu, lalu kemudian mengerti Yesus mau memaafkan, mencari untuk datang menyelamatkan, dan di situ kan dialami. Ada satu realisasi dalam jiwa, wow, Allah begitu sabar, begitu panjang sabar, berbelas kasih, rahim kepada diriku. Dan itu membuat hati yang meluap dengan syukur, memuji kerahimannya. Pastilah orang itu juga menjadi orang yang rahim juga dalam hatinya, mudah mengampuni orang lain, karena tidak hanya mudah, mestinya rindu seperti Allah itu mengampuni orang lain. Jadi seperti tadi kalau Marita tanyakan gimana orang yang sulit mengampuni, ya itu dia, karena belum menyadari dirinya seperti Paulus, ya, menyadari bahwa dia orang berdosa, butuh kerahiman, dan sudah mestinya mengalami itu, diberikan kerahiman, ya. Dan kalau kita menghayati benar kenyataan kebenaran ini, maka mestinya, ya,
kita dengan mudah bahkan mau dan rindu untuk mengampuni yang lain. Jadi kalau masih belum bisa atau sulit, ya itu dia. Persoalannya menganggap dirinya paling benar, lebih benar, tidak butuh kerahiman, dan orang lain itu sungguh sangat jahat, berdosa besar kepada kita. Lalu kita sulit dari diri kita sendiri, ya, bisa mengampuni, ya, pinginnya membalas, ya, dan atau membinasakan yang lain itu, ya. Dan justru disinilah gunanya kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya itu, supaya seperti tadi dikatakan dari awal, kita mengenal pikiran Tuhan Allah, mengerti bahkan perasaannya, dan kita sendiri mengetahui siapa diri kita, seperti tadi yang dikatakan Paulus tentang kesadarannya terhadap dirinya sendiri. Dan dengan demikian dia menyadari kerahiman itu, dan hatinya penuh dengan syukur, pujian kepada kerahiman, dan dia dengan mudah juga tentu bertindak, berhidup seperti Allah itu, ya, untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya, ya. Contoh misalnya juga kita bisa lihat nyata dalam diri Stefanus, ya. Bagaimana Stefanus ketika mau meninggal juga seperti Yesus, ya, berdoa untuk orang-orang yang menjatuhkan hukuman mati, ya, merajam dia, ya. Bayangkan seperti itu, ya. Dan inilah orang-orang yang sudah mengalami kerahiman Allah, sehingga dalam hidupnya mereka juga bisa bertindak seperti Allah. Dan kalau bisa bertindak seperti Allah yang rahim itu, tentu mengalami juga sukacita seperti Allah, dan mengalami juga tentu damai, ya, yang dari Allah itu. Demikian, Marita. Ya, terima kasih Pastor. Ya, demikianlah pendengar terkasih, perbincangan kita dengan Pastor Yohanes Budi Raharjo SDB. Saya Bernadette Marita undur diri dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai dan tetap bersemangat. Kita akan tutup dengan sebuah doa dari Pastor Budi dan mohon berkat Tuhan dari Pastor Budi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, semoga hidup kami ditopang oleh kepercayaan, oleh iman akan penyelenggaraan serta belas kasih-Mu, kerahiman-Mu yang lebih besar dari kelemahan-kelemahan kami. Dan dampingilah kami hari demi hari dalam mengikuti jejak Yesus Putra-Mu menuju tempat kediaman-Mu yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta, yang dibawakan oleh para imam yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.